Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, tadi sudah ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan sudah kita jawab Pak Ustadz ya. Sekarang di pertanyaan yang kedua kita jawab dulu ya Ibu. Silakan Pak Ustadz. Baik, bagaimana ketika sholat, kenapa kita baca istighfar gitu Bu ya? Ketika tidak terburu-buru, kita sibuk mungkin, apakah tetap wajib istighfar? Pertama, zikir setelah sholat itu adalah sunnah dan Nabi yang mencontohkan. Habis sholat, Nabi itu didengar sahabat selalu membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, kenapa habis sholat istighfar? Apakah kita tadi buat dosa? Kan kita pahami, astagfirullah itu kan minta ampun kepada Allah. Yang barusan berbuat dosa. Sementara istighfar ini dibaca Nabi setelah sholat. Apakah kita dalam sholat berbuat dosa? Maka dijelaskan oleh ulama. Pertama, kalaulah habis sholat beramal soleh aja kita beristighfar, apalagi kalau jelas-jelas berbuat dosa. Itu pelajarannya. Yang kedua, bisa jadi ketika sholat tadi kita itu berbuat dosa. Misal kan kadang kita sholat ini kan pikirannya melayang Kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Fisiknya sholat, tapi otaknya traveling kemana-mana. Hanya kemana-mana, tapi nggak apa-apa, yang penting sholat aja, jangan jadi alasan. Betul, daripada jangan nih Pak Ustadz ya. Aku nggak usah sholat. Jadi lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat-sholat. Itu ya Pak. Sholat aja dulu. Itu ya Pak Edi. Jadi yang penting sholat aja dulu. Masalah khusyuk tidak khusyuk itu nanti. Yang penting kewajiban tunaikan. Maka zikir, kenapa kita istighfar setelah sholat? Untuk menutupi dosa-dosa yang kita buat waktu sholat. Jadi ketika itu ada kerusakan kita sholat, mungkin karena pikiran kita kemana-mana, maka istighfar untuk menyempurnakan, menutupi kekurangan. Sehingga kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku tadi nggak usuk. Istighfar tadi diampunilah sehingga dosa sholat kita diterima. Itulah kenapa kita diajarkan beristighfar. Maka habis sholat jangan sampai tidak beristighfar. Tapi kita sibuk, boleh istighfar sambil jalan. Kan zikir itu amalan yang ringan dimanapun, kapanpun, tak terikat waktu, tak terikat harus suci. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang zikir mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi zikir itu amalan yang sangat sederhana tapi dahsyat manfaatnya. Dia boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, boleh dalam kondisi suci maupun hadas, boleh dimanapun, hanya di WC yang tidak boleh. Artinya ketika tadi kita tidak sempat istighfar sambil jalan. Kemudian dalam sholat, setelah sholat jangan sampai kita tinggalkan satu istighfar. Yang kedua baca ayat kursi. Jadi walaupun kita ini sibuk, misal kita dikejar waktu, jadi tetap zikirnya sambil berjalan, mengejar waktu tadi. 1 istighfar, 2 baca ayat kursi. Kenapa? Jangan sampai ditinggalkan sesibuk apapun kita setelah sholat wajib ini, karena ada hadisnya. Barang siapa yang baca ayat kursi dia setelah habis sholat wajib, sholat fardu, maka tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Artinya dijamin surga. Kemudian yang ketiga, jangan lewatkan setelah ayat kursi, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah la syarikalah, mencukupkannya menjadi 100, maka ada jaminan Nabi apa? Diampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Maka setidaknya sesibuk apapun kita, jangan lewatkan 3 ini setelah sholat wajib. Tidak bisa duduk, boleh sambil jalan. Kita tadi mengejar waktu, boleh sambil jalan, boleh sambil berlari. 3 ini jangan tinggalkan. Istighfar, ayat kursi, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Selesai. Walaupun kita tidak berdoa. Karena memang perintah setelah sholat itu yang diperintahkan bukan berdoa, tapi diperintahkan apa? Zikir kepada Allah. Begitu ya Ibu. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Oke, baik, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Kami persilakan. Mana posisi mic-nya? Baik. Nah, sebetulnya memang nih Pak Ustadz ya, sekarang ini kan nggak tahu ya itu ceritanya benar atau tidak ya Pak Ustadz ya. Sekarang yang lagi viral itu kan ada pemuda Palestina yang meninggal. Ada, pernah dengar? Kenapa?
ya bau wangi. Terus yang di kantongnya itu ada kertas, secari kertas itu. Oh iya. Udah pernah. Dia lupa istighfar. Gitu. pagi Jadi tadi, ya Allah, Masya Allah begitu kan. Belum tahu Ibu ceritanya. Jadi kan apa namanya ditemukan ya pemuda Palestina. Umurnya 16 tahun gitu kan, mati syahid, dan ternyata pas pada saat persiapan untuk pemakaman itu kan pakaian-pakaian kan dilepas, dan ternyata di kantongnya itu ditemukan secari kertas di mana ternyata di situ ada tulisan dosa saya selama 1 minggu ya Pak Ustadz. Padahal ya. itu kan nggak dosa. Iya. Dia anggap dosa. Dianggap dosa. Jadi di situ salah satunya adalah bahwa dia hanya beristighfar 700 kali di hari itu ya Pak Ustadz ya. Makanya jadi saya juga kalau mendengarnya itu Pak Ustadz Masya Allah gitu. Ternyata apa namanya beliau itu berpikir bahwa masukkan bola ke dalam gawang itu dengan rasa sombong itu ada dosa begitu. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari kejadian ini bahwa ketika kita merasa bahwa diri kita ini banyak dosa Pak Ustadz ya, maka kita akan mudah untuk melakukan istighfar. Tapi terkadang salahnya kita adalah kita menganggap itu bukan sebuah dosa. Apalagi kita tidak pernah beristighfar ya Pak Ustadz ya. Orang yang beristighfar 700 kali aja dalam sehari itu merasa bahwa itu adalah sebuah dosa besar, dosa yang ia lakukan begitu. Jadi mungkin dari Pak Ustadz ini ada apa namanya semacam bagaimana sih membuka hati kita, kemudian juga pikiran kita nih Pak Ustadz, bagaimana supaya kita merasa bahwa kita adalah manusia lemah, manusia yang penuh dosa, sehingga kita akan mudah untuk melakukan istighfar dimanapun dan kapanpun, terutama pada saat-saat mustajab tadi, sebelum sahur, kemudian pada saat setelah ibadah nih Pak Ustadz. Bagaimana untuk diri kita ini membuka hati dan pikiran kita? Baik, kita itu lebih baik merasa berdosa. Lebih baik merasa berdosa daripada merasa banyak pahala. Kalau kita merasa banyak pahala, maka ini yang bahaya. Kenapa? Kita akan bangga dengan pahala, lahirlah ujub. Ujub itu kan membanggakan diri. Aku udah banyak pahala. Sehingga kita tidak lagi mau beramal untuk menumpuk pahala. Maka lebih baik banyak dosa. Maka ada hadis itu kan, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda orang celaka itu ada 4. Tanda orang celaka itu 4. 1, nisyanuz dzunub al-madiyah wa indallahi mahfuzah. Melupakan dosa yang lalu, sementara Allah tak pernah lupa dengan dosa kita. Itu celaka. Maka dosa itu jangan dilupakan. Dosa itu diingat. Maka biar selamat mengingat dosa. Jadi tadi lebih baik kita merasa berdosa, banyak dosa, sehingga kita akan mudah untuk minta ampun kepada Allah. Daripada merasa banyak pahala. Kalau banyak pahala berarti kita sombong kepada Allah. Akhirnya kita beramal hanya sekali. Maka lebih baik merasa berdosa. Sehingga kita tidak akan lagi mengulang dosa. Kita langsung minta ampun kepada Allah atas dosa. Dan kita takut kepada Allah. Merasa banyak dosa. Maka tanda celaka melupakan dosa. Biar selamat, ayo banyak ingat dosa. Yang kedua tanda celaka itu apa? Dia zikrul hasanat al-madiyah. Kebalikannya. Banyak mengingat-ingat kebaikan. Falam yatri amrudat amkubilat. Sementara dia tidak tahu kebaikan itu entahkah diterima Allah atau jangan-jangan ditolak oleh Allah. Maka biar selamat, kebaikan itu jangan diingat tapi dilupakan. Jadi dosa diingat, kebaikan dilupakan. Itu biar selamat. Celakanya dosanya dilupakan, kebaikannya selalu diingat gitu ya. Yang celaka. Termasuk yang ketiga kata Nabi, wa nazru ila man fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia dia lihat yang di atasnya, itu celaka. Jadi dalam perkara dunia dia lihat yang di atasnya. Enak kali ya si A. Oh, mobilnya ada, motornya ada, sehatnya ada. Kita bandingkan urusan dunia dengan yang di atas kita. Akhirnya celakanya apa? Kita tidak bersyukur. Sehingga kita membandingkan nikmat, kita akhirnya kufur nikmat. Kita lupa dengan nikmat kita. Maka orang menderita itu bukan orang yang tak dapat nikmat, tapi yang tak pandai bersyukur dengan nikmat. Sehingga dia lupa dengan Allah, dia gelisah. Kenapa? Bandingkan nikmat. Ketika kita dengki kepada si A, sesungguhnya kita bukan dengki kepada A, tapi kita sedang protes kepada yang memberi nikmat si A. Artinya kita dengki kepada Allah. Karena yang memberi nikmat si A bukan si A, bukan orang tua si A. Yang memberi nikmat si A adalah Allah yang ciptakan si A. Maka ketika dengki, maka Allah marah, maka memakan amal-amal kita. Iyyakum wal hasad fa inal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jangan kamu dengki kata Nabi, karena dengki itu memakan pahala persis seperti api yang bisa memakan kayu api. Ketika dengki dengan A berarti dengki kepada Allah yang tidak kita, oh berarti Allah tak adil.
Padahal Allah Maha adil. Itulah diantara tanda celaka. Dan yang keempat apa? Dalam urusan akhirat dia lihat yang di bawah. Si A nggak sholat, si B nggak sholat, tapi sehat, semua dapat. Maka akhirnya dia nggak protes. Itulah tanda celaka. Baik Pak Ustadz, kita akan jeda kembali dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.